mengantongi 2 poin. Dan siapapun yang menang lanjut ke semifinal. Kalau kalah kita lanjut ke King Khalid International Airport. Yap, pulang ini mah. Aduh, kalau kita kalah di sini, entah itu SRG, entah itu Araki, buset deh, packing tar malam, ya. Jangan Sesek dulu ya. Sesek ya. Karena nggak ada kesempatan juga untuk ke bronze match ya, kalaupun kepleset di sini. Soalnya ini masih 8 besar, tapi ya kita akan lihat seperti apa nantinya untuk eksekusi, karena game yang mungkin sudah terlihat di game ketiga sama-sama bernafsu, sama-sama kurang sabar, tapi Yums. Weh, apa yang terjadi? Dan mereka mencoba untuk bisa mengatakan damage, dan Yums mau tidak mau flicker tadi dikeluarkan. Wah, ini early yang cukup bagus sih buat Harargo ya, men-trigger sebuah resource spell. Ini cukup bagus, ngebuat akhirnya dari Yums agar tidak terlalu leluasa untuk nge-screening atau menguasai area river. Dan Stormy, nah yang biasanya kalau Kimi itu di laningnya kuat, sekarang agak sedikit ketekan nih. Yap, wah banyak banget ya Kingdom ya, berangkat menuju ke Riyadh, ini mereka luar biasa loh. Oke. Nah, Wah, ada VL juga, ada VL juga ke spot udah tuh ya. Rame ya? Betul. Seru. Dan di arah top sudah mulai bergerak juga 3 versus 2 hanya untuk bisa secure ke arah Scavenger Crab aja sih harusnya. Gak akan ada gerakan lebih lanjut lagi untuk mencoba ngegeng ke arah Glue. Kayaknya itu bukan menjadi pilihan yang cukup baik juga. Ingat dari set talent emblemnya nih, Weapon Master Trio yang digunakan untuk bisa nge-follow up nantinya dari sosok Innocent. Combo nih Kalea dengan adanya follow up burst yang pasti, karena mainnya ternyata gak mamitnya ya, bakal main sama bot lane-nya. Iya, itu coba lihat tuh Idok parkir di mana tuh. Emang nge-barricade langsung kan? Harusnya itu nanti bisa menjadi jalan masuk juga, mungkin bisa diambil oleh Sekis apabila ingin mengamankan karena satu monster jungle yang dimiliki oleh pemain dari Araki. Dan Sekis mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Ada Idok tadi menjadi orang terdepan, dan Stormy-nya sudah join ke dalam pertempuran guna, bisa menambahkan lagi damage dari SRG. Flicker kembali tertrigger ya dari Cram yang harus juga ngebuat akhirnya agak sedikit menahan dirinya. Belum ada poin kill terjadi tapi Sekis. Cepet banget, dan Rins tepat berada di depan dari Sekis. Tapi mendadak Dairon hadir guna untuk bisa memberikan bantuan, dan Sutsujin tadi damage-nya belum cukup, dia keluar kembali. Ini vibes game terakhirnya tuh kerasa banget sih. Sama-sama agak sedikit ragu-ragu mau maju atau enggak, mau komit atau enggak, tapi Turtle yang akan menjadi sebuah pilihan untuk keduanya. Oke, Kram ya langsung saja mencoba untuk bisa memukul mundur karena beberapa player, tapi Dairon bahkan Rins-nya free untuk kali, tapi Turtle berhasil diambil oleh SRG ya. Apa yang terjadi? Idok tadi apa tahu Guardian tepat berada di depan area dari outer turret yang dimiliki oleh Selangor Giants. Iya, sini flicker ya dari Stormy untuk bisa menghindari Avatar of Guardian-nya juga. Tapi keuntungan untuk Hierarchy saat ini, walaupun memang Turtles di-secure sama Sekis, poin kill yang mereka ambil, pressure yang coba mereka kuasai juga untuk saat ini ngebuat dari SRG combo pick off-nya belum berjalan. Karena balik lagi, kita udah ngelihat referensi untuk Kalea versus Gatot. Di game yang kedua ya tadi kalau nggak salah. Oke, Rins, wah terbanting, untung saja. Counter initiate sih, Waduh, tapi dibales nih, oke. Buat ngusir mundur juga ya. Counter initiate yang bahaya sih nantinya dari Idok buat SRG. Tinggal gimana caranya Yums agar tidak terlalu terburu-buru juga, memastikan follow up damage ada, dan memastikan siapapun yang terangkat itu kena instant pick off. Yap. Sementara sekarang Sutsujin masih nikmat banget untuk melakukan farmingan. Aman, tidak ada gangguan. Paling yang bisa menghentikan dia kan Yums ya, dan Yums targetnya banyak. Toy harus bisa di shutdown, Rins juga harus bisa dipegangin, Sutsujin juga. Dan jangan lupa kan Yums juga target. Dan itu dia ada Tonros, di mana sekarang Sekis, punchernya tadi udah masuk juga. Hey Sekis, sedikit lagi tersisa, tapi Sekisnya masih bisa selamat. Dairon diajak masuk bahkan barusan. Sakit banget. Satu buah grab-grab dengan bantuan juga dari damage turret ya, yang akhirnya ngebuat dari Dairon harus tumbang menjadi poin kill pertama untuk SRG OG. Dari bottom lane, Toy masih cukup free, akan mendapatkan sedikit platingan ya, lumayan banget nih. Oke, dan Kram di atas free juga untuk bisa mengamankan platingan terlebih dahulu sebelum nanti dari Sutsujin hadir dan juga Dairon. Alright. Arus sudah memanggil untuk Turtle, sudah mulai akan segera muncul juga. Perlahan tapi pasti keduanya sama-sama hati-hati banget, sama-sama nggak mau terlalu gegabah untuk bisa melakukan pergerakan, tapi Toy yang harus bermain lebih safe lagi karena sudah mulai ada Yums yang bergerak untuk ngebantuin landing dari Innocent. Yap, selagi Rins mendapatkan posisi yang sangat baik, harusnya objektif ini enak ya untuk Araki ya. Harusnya kuat banget loh mereka. Tapi ini bakal di screening abis sih sama Krem. Nah, mungkin Krem yang bakal ditugasin juga untuk bisa
memegang Yap, lini belakangnya. Wah, kereset itu dia. Satu kombinasi seperti gila, tapi Retribution tetap dimenangkan oleh Sekis. Bahkan barusan ada satu banner race dikeluarkan. Darren pun langsung lejap seketika dengan begitu banyak damage tadi terjadi. Ataupun dihantarkan ke arah tubuhnya. Alright, menjadi sebuah keuntungan untuk SRG. Darren-nya tumbang, turtle-nya juga berhasil didapatkan oleh Sekis. Dan kali ini RRQ mereka harus kembali men-setup gimana caranya juga Sutsujin bisa in dengan on point. Karena tadi Darren yang dipegangin kan. Ya. Oh. Oke. Predator strike begitu baik. Stormy berhasil didapatkan, tapi Sutsujin tertinggal. Sutsujin masih punya kesempatan untuk bisa pergi. Yap, akhirnya ada satu point kill ya untuk Sutsujin juga. Yap. Dan menjadi satu boostingan lagi untuk bisa memanfaatkan rotasi cepat yang dimiliki oleh RRQ. Oke, mereka dipaksa untuk mundur menjadi sebuah keuntungan kali untuk RRQ bisa mendapatkan outer turret di bagian bawah. Ya, ini Sky Piercers juga udah selesai untuk Toy, yang harusnya Toy akan bisa lebih aktif lagi untuk join the fight saat ini. Blade Armor menjadi pilihan, jawaban untuk Stormy dan juga Innocent nantinya. Oke. Oh, konsil tapi Ada konsil. Yuk berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu player dan itu dia. Ada Tsunami Slam dan Darren kembali menjadi korban. Yap, udah gak segan-segan sih makan Darren dan itu yang dipastikan oleh SRG. Siapapun yang di pick off, damage-nya cukup. Dan wow lagi. Iya. Kembali kali ini seperti Atoy mencoba untuk bisa mengamankan ke arah inner turret yang ada di bagian bawah, tapi sepertinya kesempatan itu belum hadir. Kram mencoba menjadi orang terdepan guna untuk bisa memukul mundur, tapi Innocent di bagian belakang siap bisa mengantarkan damage-nya. Renner yang dia gunakan sekarang, bahkan barusan terlihat belum ada damage yang benar-benar bisa masuk. Dan Avatar Guardian ya, ke-trigger juga untuk bisa melarikan diri. Tapi Oke. hati-hati udah ada Rins nih buat ngebantu. Yap, tapi Rinsa dari bagian belakang. High ground yang begitu baik. Namun Nidok mendadak lenyap dengan satu runner yang begitu menyakitkan. Yap, Idok tadi udah selamat ya. Tapi dia mau coba untuk ngebantuin lagi dan akhirnya harus meregang nyawa. Even dengan Revitalize yang udah dibuka. Waduh, ada satu lompatan Tidal Strike mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah dari Toy, tapi barusan Tsunami Slam membuat Darren kembali menjadi korban. Innocent terkurung sementara Sutsujin berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Phantom Execution dan Sutsujin masih selamat. Sama-sama retri ya, tapi masalahnya sekarang penguasaan di area turtle didapatkan dan perfect turtle untuk Sekis. Wow, mid bisa dihancurin loh. Sangat berbahaya bagi RRQ. Wow. Web. Walaupun kali ini Orange Buff juga berhasil didapatkan oleh Sekis. SRG mendapatkan hembusan angin segar yang begitu baik untuk mereka karena ini pick off methods yang mereka bawakan sudah berjalan. Ya. Dan damage dari Innocent ini udah cukup banget loh. Udah cukup banget. Sekarang dia punya Malefic Gun. Iya, Jaraknya akan jauh lebih aman lagi. Iya, masalahnya dari tadi Darren yang memang tugasnya untuk nge-screening itu udah bonyok banget, aduh. Oke, Sutsujin, apakah dia bisa kabur dari tersebut? Sementara Sekis masih berada di kejauhan. Hey, web, dan Tondros. Sutsujin selamat. Min satu jantung. Sutsujin masih selamat dan masih ada kesempatan pastinya, tapi konsil Yep. sudah mulai terdengar kembali. Oke, Darren belum ke spot posisinya, tapi langsung dibanting dan barusan sepertinya Darren masih selamat dengan flicker yang dia miliki. Apa terlalu kuat yang dilakukan guna untuk bisa kabur? Kabur dulu, oke. Agak sedikit harus lebih menurunkan temponya, bersabar terlebih dahulu. Dan itu ada menjadi informasi juga, flicker tidak ada, tapi Krem. Wah, Krem repotin banget. Rins, ada Renner Rapati, tapi tidak kena ke dalam tubuh dari Rins. Wings by Wings. Menyelamatkan hari tapi Krem. Ya, dari Krem sedikit lebih tersisa, tapi ternyata Krem masih selamat. Ini intensitasnya semakin tinggi ya. Tapi masalahnya RRQ terbawa untuk overextend di arah top lane loh. Perang lagi, mereka berkumpul di sana. Rinsnya down, tidak ada high ground. Lane lainnya terbengkalai karena udah mulai kedorong juga nih mid dan juga bottomnya. Wow. Cukup lama teamfight yang terjadi di arah atas. Dan akhirnya ngebuat ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan juga dengan adanya wave minion yang hadir. Tapi kalau kita lihat Sutsujin masih terlihat cukup baik-baik saja juga. Belum ada point dead sama sekali dan masih bisa farming dan mengejar level dari Sekis. Iya. Entah dihipnotis oleh pemain dari SRG, tapi bantingan pun selesai langsung dilakukan. Tapi sekarang coba lihat apa yang terjadi. Idok hilang. Tidak selamat dengan Avatar of Guardian dan bahkan Revitalize juga. Yang dikeluarkan tadi AOG-nya cuma ancang-ancang aja ya, Iya, nggak berhasil nggak karena hilang duluan. Hilang duluan. Oh my god, ini menjadi satu tekanan untuk RRQ pastinya dalam Betul. keadaan tertinggal. Oke, dan Darren menjadi orang terdepan, tapi langsung ditambah beban kehidupannya. Apa yang terjadi Darren? Darren lejap, tapi Sekis down. Sutsujin masih bisa kabur dari tersebut. Innocent tadi berusaha untuk bisa mengejarkan satu flicker yang udah dia keluarkan.
Ada informasi yang cukup baik kali ini. Oke, tapi seharusnya walaupun memang Sekisnya tumbang, ini bisa jadi kesempatan buat RRQ secure menuju ke arah Lordnya. Tapi Yep. dengan 4 versus 4 tanpa adanya Dairon agak berat sih. Apa Traum Guardian gak konek karena siapapun. Kramnya kali ini masih bisa selamat. Siapa lagi yang beban kehidupannya akan ditambah. Karena Kram sepertinya berfokus untuk bisa langsung masuk ke dalam tubuh dari Toy. Langsung saja di atas kepala dari Toy. Pedro Strike dikeluarkan. Yumsnya masih berhasil menggocek. Dan juga di depan yang lain Toy-nya masih berhasil selamat. Tapi Kram berusaha untuk bisa menggocek. Berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Wow, Kram! Bahkan dia selamat. 2-1 bandingkan kembali. Apa yang terjadi? Idok berhasil mundur. Wow, kalau kita tarik ke belakang, Oke, Kram diberikan damage yang cukup. Sementara Sutsujin terlalu maju kalau untuk kali ini. Phantom Execution gak connect. Tonrosnya gak kena juga. wah ini benar-benar hype-nya terasa sekali sih. Mereka harus lebih calm. Karena tadi juga Kram udah berhasil untuk nge-trigger 2 Purify sekaligus. Buying Itu time mahal apa? banget Pak, itu trigger 2 Purify loh. Itu ngebuat dari Yumsnya akan lebih ya udah cap-cip-cup siapa yang bisa diangkat. Yep. Ini informasi udah didapatkan, tinggal pilih aja siapa yang mau dibanting. Kita lihat siapa target dari Yums nantinya. Nah itu dia Signal Strike. Siapa yang akan menjadi korbannya? Satu orang terbanting dan itu adalah Toy. Satu damage dealer utama dimiliki oleh RRQ. Itu dia cap-cip-cup karena memang informasi gak ada Purify. Akankah coba untuk dikontes ke area dari Lordnya? Oke, sementara Dairon kali ini beban kehidupannya sudah bertambah. Idok yang mencoba untuk bisa maju dengan ambil kebal yang udah dia charge. Akan seperti apa? Phantom Execution langsung tercancel. Sementara pertempuran terjadi. Dan tidak ada lagi Dairon untuk kali ini. Sutsujin dikejar oleh Kram. Kram benar-benar merepotkan dan Rips yang berusaha untuk bisa kabur dan juga menggocek dengan Wings. By Wings, tapi Lord milik SRG. Dan top lane akankah tercicil tapi masih ada Holy Defense yang memberikan efek knockback. Sehingga wave minion gak bisa berjalan lebih jauh lagi. Dan Lord langsung spawn di arah tengah. Wow. Menjadi sebuah hal yang membuat kita dak-dik-duk banget ini. Nah ini saat replaynya Idok nih bonyok banget. Dia jalan kaki kena DPS terus-terusan. Dia gak bisa berbuat banyak. Dairon juga kecicil terus-terusan. Oke, kalau misalkan bicara tentang defense. Selagi masih ada Farsha, harusnya masih cukup aman sih. Yap. Oke, Purify juga masih ada. Tidak ada trigger juga untuk Purify-nya. Aman harusnya. Aman, tinggal Aman harusnya. gimana caranya juga untuk Sutsujin mencari celah-celah atau angle-angle yang lain. Seperti kayak tadi dia udah ngejalinin wave atas, dia juga udah bisa mendapatkan beberapa invade jungle-nya sebagai tambahan untuk farming. Dan harusnya itu yang bisa dimanfaatkan, dimainin lagi nih, biar SRG-nya ke distract. Cuman masalahnya sekarang Innocent-nya kenyang banget, Ul. Banget sih 502. Jadi- Disuapin terus dari tadi sama Yums. Iya, jadi siapapun yang dibanting kali ini kayak nggak punya waktu yang banyak untuk kabur loh, sepersekian detik ya. Iya, apalagi kan udah ada fleeting time. Kalau misalkan Dairon lah pertama yang dari tadi kena angkat terus. Gak lama cooldown ada lagi, bisa kena angkat lagi. Iya. Mau siapa? Mau Idok. Idok juga dari tadi akhirnya AOG-nya terpaksa dikeluarin hanya untuk kabur. Untuk defense, dan untuk defense. Iya, buat bisa menghindari serangan dari SRG. Dan Tuh. sekarang goldnya nggak terlalu jauh sih sebenarnya ya. 3.500 masih bisa kekejar banget oleh RRQ. Tinggal lagi-lagi nih, ini PR Sutsujin banyak banget. Dia harus bisa nge-distract dan bottom lane sudah mulai terdorong. Yap. Ini dia macro play yang mungkin sudah dimainkan pula oleh pemain dari RRQ, tapi SRG kita lihat akan seperti apa penanganannya. Oke, harusnya masih bisa recall dengan cukup baik ya, tanpa terdeteksi juga oleh pemain-pemain dari SRG OG. Tapi masalahnya sekarang area river, bush kiri kanan ini sudah mulai dipegang oleh SRG. Sekis yang sudah juga harus menjawab adanya dorongan dari Sutsujin. Arah atas ternyata sudah mulai dikuasai pula oleh SRG. Yap. Ini bahaya sih, ini tinggal gimana caranya RRQ jangan sampai keculik satu persatu. Oke. Toy Tapi Toy, hampir. hampir ya, itu kena satu Thorn Rose aja langsung hilang setengah loh. Yap. Wah, ngilu ini. Gilu banget sih. 30 detik Toy ada Sky tapi tidak ada point kill. Yap, dan masalahnya juga dari Innocent udah punya si Halberd ya. Oke. Item terakhir mau kemana nih? Dia punya free hammer loh. Oke. Ada satu bantingan dan itu dia kembali lagi di tempat yang berbeda. Daerah menjadi korban. Bahkan tuh sekarang Toy pun lejat seketika hidupnya. no. Korban menerima damage begitu banyak.
banyak. Sujin harus balik ke arah. Bukan hal yang baik untuk bisa menyerang lagi. Hanya menyisakan 2 pemain saja dari RRQ. Mampukah untuk bertahan karena Rins Oke. masih bisa mundur dengan 1 Purify. Rins dipaksa mundur tapi tidak ada Purify. Sementara Fleeting tapi dari sebelah dan sekarang Bestia abaikan dan RRQ dipulangkan oleh tim yang mereka pilih. 2 kali menjadi sebuah mimpi buruk.